Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Jadi dalam perkembangan ekonomi modern, kebutuhan terhadap laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah semakin meningkat, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Laporan keuangan syariah bukan hanya untuk alat menyampaikan informasi keuangan saja, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi. Perbedaan prinsip antara akuntansi konvensional dan syariah membuat pentingnya memiliki kerangka dasar khusus yang mengatur penyusunan dan penyajiannya. Selain itu, transaksi dalam lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik unik seperti larangan riba, horor, dan masyir, sehingga pendekatan dalam akuntansi pun harus disesuaikan. Oleh karena itu, kerangka dasar ini sangat dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga sesuai syariat Islam. Selanjutnya ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLKS, merupakan landasan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan di lembaga keuangan syariah. KDPPLKS berfungsi sebagai pedoman konseptual agar setiap informasi yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan memenuhi kebutuhan para pemakai laporan. Salah satu prinsip utamanya adalah keadilan dan kejujuran. Prinsip ini mencerminkan ajaran Islam yang menekankan amanah dan keadilan dalam setiap transaksi. Selain itu, KDPPLKS menekankan pada pentingnya menghindari unsur riba, gharar, dan maisir yang dilarang dalam Islam. Setiap transaksi yang terjadi harus dijelaskan secara rinci berdasarkan akad yang digunakan. Misalnya mudharabah, masyarakat, murabohah, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar tidak hanya informatif secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai maqasid al-syariah. Menurut Harahap, pada tahun 2020, laporan keuangan syariah harus mampu menjadi media akuntabilitas kepada Allah, masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaannya, laporan keuangan syariah juga harus memperhatikan aspek sosial dan keberlanjutan. KDPPLKS mendorong adanya tanggung jawab sosial melalui pengungkapan dana, zakat, infak, dan wakaf yang dikelola entitas syariah. Ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak hanya berorientasi pada laba, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Selain itu, kerangka dasar ini juga mengatur tentang unsur-unsur laporan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan dana zakat, dan catatan atas laporan keuangan. Standarisasi ini penting agar informasi yang dihasilkan dapat dibandingkan antar entitas syariah dan bisa diterima secara global. Seperti yang ditemukan oleh Sofyan S. Harahap dalam bukunya Teori Akuntansi Islam edisi revisi tahun 2021, laporan teori akuntansi Islam, laporan keuangan syariah adalah alat untuk menjaga amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah dan sesama manusia. Selanjutnya ada konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikir Islam. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Instructions adalah lembaga internasional yang mengembangkan standar akuntansi dan audit khusus untuk lembaga keuangan syariah. AAOIFI ini telah mengeluarkan puluhan standar yang menjadi acuan di banyak negara. Salah satu prinsip utamanya adalah penyajian informasi secara adil dan transparan, agar sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menyesatkan para pengguna laporan. Selain itu, laporan keuangan juga harus memisahkan transaksi halal dan haram secara jelas. Pemisahan ini bertujuan menjaga integritas lembaga serta memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap syariah. AAOIFI ini juga menekankan pada perlunya laporan keuangan mencerminkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas.
Di sisi lain, para pemikir Islam seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun juga memberikan pengaruh besar dalam perkembangan akuntansi syariah. Mereka menekankan bahwa ekonomi dan pencatatan keuangan harus mendukung tujuan utama Islam, yaitu mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, akuntansi tidak boleh hanya digunakan untuk menghitung laba, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mencegah adanya eksploitasi. Nilai amanah sangat ditekankan di mana setiap pengelola dana bertanggung jawab atas setiap rupiah yang digunakan. Akuntansi syariah juga harus mendorong transparansi dan bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Menurut akuntansi syariah oleh Mardani pada tahun 2020, konsep akuntansi dalam Islam adalah refleksi dari keimanan dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah memiliki peran penting dalam menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba dan pentingnya amanah menjadi dasar setiap proses akuntansi. AAOF ini dan pemikir Islam memberikan kontribusi besar dalam menciptakan standar dan konsep akuntansi yang sesuai syariah. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan dan tetap memegang nilai-nilai Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.